hari Sabtu tanggal 13 September 2025. Hari Sabtu masa biasa yang ke-23 di dalam tahun liturgi Gereja Katolik. Pada hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santo Yohanes Chrysostomus. Ia dilahirkan tahun 349 di Antioquia, belajar ilmu hukum dan retorika. Pada tahun 369 ia dibaptis dan pada tahun 374 mengasingkan diri dengan kelompok eremit di suatu gunung dekat Antioquia. Tahun 386 ia ditabiskan imam dan berkat khotbah-khotbahnya ia segera terkenal. Pada tahun 397 ia menjadi Beatrix Alexandria. Sejak itu hidupnya seperti seorang rahib, berkhotbah, menerangkan kitab suci, merawat orang miskin dan sakit. Ia juga menganjurkan penyambutan komuni dan penghormatan terhadap misteri-misteri ilahi. Seraya kita juga menyampaikan wujud-wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Secara khusus kita berdoa untuk Romo Petrus Canisius Dremono Harimurti yang telah dipanggil oleh Tuhan tadi pagi. Semoga diberikan kedamaian, ketenangan, istirahat kekal bersama dengan Bapa di surga. Dan juga hari ini merupakan peringatan 40 hari meninggalnya Bapak Sylvester Joham, orang tua dari Yosinori Ayang dan cucunya Bernardus Feberian. Mereka semua diberikan kedamaian, ketenangan bersama dengan Bapa di surga. Juga wujud misa untuk berkat Tuhan bagi Bapak Yoyong, dilancarkan bisnis dan rezeki untuk membangun dan mempunyai pabrik atau gudang sendiri. Keluarga dijauhkan dan dilepaskan dari kuasa kegelapan. Kita berdoa mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan dan studi dari keluarga-keluarga, Mas Intention from Madam Madeleine's family and Kuching, for whole business study and work blessing. Peter Letosing, my father-in-law, 98 years old, Martin Nihosung, my husband, Madeleine Wong Ching Ching, and my four boys, Adrian Ling Winglung, Andrew Ling Yulung, Ansel Ling Yulung, Alexander Ling Kailung. Dan juga dari keluarga Bapak Bambang Hermawan, diberikan kelancaran kesehatan dari usaha dan pekerjaan, dan juga kesembuhan untuk Ibu Monica Nancy Marina, kelancaran studi untuk Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta. Kita juga berdoa untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Purjadi Petrus Katiman di Pontianak, untuk Stephen Di, Michelle Rafael Kandrali di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Semani, Stefani Rawi, mohon kesehatan, keselamatan, berkat usaha penjualan tanah dan rumah di Jalan Narogong, Cileungsi Bogor terjual cepat dengan harga yang bagus. Dan juga untuk Dr. Saron dan Dr. Alisor dan keluarga, untuk keluarga Herplanus Apeng, Ibu Serli Lenden dan Aurelia di Airupas, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eperos Cerimoya Matthew Beno di Pontianak, untuk Ibu Cindy Lewardi di Jakarta, mohon kesehatan, Dr. Dani Asurasono, kelancaran pekerjaan Bapak Yohanes dan Bapak Andre. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Aloysiatani dan keluarga di Surabaya, untuk Ibu Treseni dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli, Bapak Stefan Nakunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Mama Anamoras Franciscus, Rosalina Imbuk, Dea Kevin Putri, John Kennedy, Maria Konewati, Yosef Apai, Anggun Anggi dan Brigita, untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, untuk keluarga Bapak Kasdi dan Ibu Mustika. Untuk keluarga Ibu Lihuang dan Bapak Epek Erwin, untuk Ibu Tresna di Jakarta, mohon kesehatan Maria Yohana Tresia dan Agus dan Aloysius. Mohon kesehatan dan kesejahteraan untuk Ibu Anggreni di Surabaya. Dari keluarga Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Bonifacio Aristo,
Mohon kesehatan kesembuhan dari Ipander Aristo Sudarnoto. Untuk Christian Ellen Andrew di Jakarta. Mohon kelancaran usaha Yulianus Hendilim dan usaha Fernadilim dari keluarga Ahya Samson. Dan juga untuk Sister Gregoria Idareni dan Servasius Ion Medi Kucing. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk Agustinus Minarni Felicitas Elizabeth Martin, Bapak Acah, Ibu Doya di Sebaok Pamahan. Untuk Ibu Henry Gunawan, Rina Gunawan, Stanley Hermawan, William Hermawan. Untuk Ibu Lucia Sumitro di Singkawang. Untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Christina Saudi dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang. Untuk keluarga Bapak Jul di Sanggau Kapuas. Dan juga untuk keluarga Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Enike Wijaya, dan keluarga di Amerika. Dan juga untuk Dr. Honggo dan keluarga di Pontianak. Untuk Bapak Martinus Marono, Ibu Ratnawati, Farel Grasiopio di Sanggau. Dan juga untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Hormat dan kemuliaan selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah kekal yang tak tampak dan yang esa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bro Akeng. Kita akan mendengarkan dari kitab suci. Ada orang yang membanggakan diri sebagai pembela kebenaran dan menggugat orang lain sebagai tidak sesuai Injil. Mereka mewartakan tetapi tidak menghayatinya. Mereka membangun rumah tanpa pondasi. Kita hendaknya mendengarkan sabda lebih dahulu dan menghayatinya, baru kita berhak berbicara. Malah kita mempersiapkan batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus di surga, ajarilah kami mengimani sabdamu sebagai dasar yang kokoh kuat. Perkenankanlah kami menyerupai putra kesayanganmu, yang merupakan berkat bagi kami sekalian, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, sabda ini benar dan patut diterima sepenuhnya, yaitu bahwa Kristus Yesus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dari antara mereka itu, akulah yang paling berdosa, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku sebagai orang paling berdosa ini, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan memperoleh hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen.
Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Orang yang mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami datang kepadanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan wejangan berikut kepada para murid. Tiada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tiada pula pohon yang tidak baik menghasilkan buah baik. Setiap pohon dikenal dari buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, tetapi orang yang jahat mengeluarkan barang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat, sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku, serta melakukannya, Aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda, rumah itu tidak goyah karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia seperti orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Pengetahuan agama dapat dipelajari, tetapi isi ajarannya harus dijaga, jangan sampai dipalsukan. Semua penting dan berguna, tetapi yang lebih penting dan lebih berguna ialah orangnya yang menghasilkan buah kebaikan. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh wujud misa hidup pekerjaan perjalanan dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa, dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami juga berdoa untuk semua orang yang sakit, yang memohon doa, dan kami doakan Engkau jamah dan Engkau sembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah meninggal. Secara khusus kami berdoa untuk Romo Petrus Canisius Remono Harimurti dan Bapak Sir Peter Joham yang telah Engkau panggil 40 hari yang lalu. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Ya Bapa, dengan rendah hati dan terus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kekal Maha Kuasa, kami mohon bangunlah kami menjadi gereja-Mu. Berkat roti anggur ini, berkat Yesus Putra kesayangan-Mu, batu sendi yang mempersatukan kami sekalian, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Reno Prabdi serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Romo Petrus Canisius Dremono Harimurti dan Bapak Sir Peter Joham yang telah Engkau panggil dari
dunia ini kehadirat-Mu, perkenankanlah mereka menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa." Damai Tuhan bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa. Berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini, buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tuankan kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Kuduskanlah kami. Berikanlah kami. Lambung Kristus, basuhlah kami. Kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luruskanlah doa kami.
Dalam luka-lukamu sembunyikanlah kami. Kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang lindungilah kami. Di waktu ajal terimalah kami. Supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Setiap orang yang mendengar sabdaku tetapi tidak melakukannya ibarat orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber iman kepercayaan, barang siapa mengandalkan Dikau takkan dikecewakan. Perkenankanlah kami mengimani sabdamu, mengimani Yesus Kristus yang mendekatkan kami dengan Dikau, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka dilimpahi berkat, perlindungan, keselamatan, kesembuhan, kesehatan, kebahagiaan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Pergilah, kita diutus. Terima kasih, selamat sore.